Kedengeran nggak suara saya? Kedengaran. Kedengaran, Kak. Oke. Kedengaran, Mbak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore, bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat, masih semangat, Kak. Semoga senantiasa selalu baik dan bahagia bagaimanapun keadaan dan dimanapun berada. Saya senang sekali bisa membersamai forum pada sore hari ini, tepatnya talk show Perempuan Kritisi Bicara, dan bertepatan pula pada hari yang istimewa, yaitu Hari Ibu kita Kartini. Saya ucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan-perempuan Indonesia, khususnya perempuan-perempuan yang saat ini hadir di forum ini. Sebelum kita beralih ke sesi talk show, ada baiknya kita saling kenal seperti itu, agar forum lebih interaktif dan aktif. Perkenalkan, nama saya Hilmi Mudrika. Bisa dipanggil Hilmi atau Mudrika. Saat ini saya menjadi salah satu Associate Senior Trainer KLTC. Apa itu KLTC? KLTC merupakan lembaga pelatihan dan konsultan yang bergerak pada bidang pengembangan sumber daya manusia dengan menggunakan pendekatan seperti halnya psikologi, manajemen, NLP, hipnoterapi, coaching, dan lain sebagainya. KLTC sudah bergerak sejak tahun 2014 hingga saat ini setia melayani masyarakat, khususnya dalam lingkup training and development, baik itu secara individu, corporation, maupun institusi. Oke, untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan dua narasumber kita yang luar biasa. Pertama, ada Miss Saski Ratri Arsiwi. Bisa dipanggil Miss Saski. Beliau juga salah satu senior KLTC. Dan beliau seorang penulis buku. Dan insya Allah pada bulan depan atau tahun ini bakal launching buku terbarunya. Semoga apapun yang beliau usahakan dapat dilancarkan segalanya. Miss Saski. Halo Hilmi, selamat sore teman-teman semua. Baik kabarnya, Miss? Alhamdulillah, baik. Oke. Narasumber kedua yang tak kalah luar biasa, saya menyebutnya dengan Miss Ingrid. Nama lengkapnya Ingrid Putri Diandini. Beliau juga salah satu senior trainer KLTC dan beliau merupakan meditation facilitator yang mana mempunyai spesialis dalam meditasi atau penyembuhan diri. Seperti itu. Sebelum kita mulai sesi talk show pada sore hari ini, saya ingin menghimbau kepada teman-teman yang tidak mempunyai kendala mengenai jaringan bisa on kamera ya. Ya, dan juga meng-off-kan mic-nya karena memang nanti kita akan menjalani talk show dengan mindful, dan saya sebagai moderator kali ini akan menemani teman-teman semua 1,5 jam ke depan, dan semoga talk show ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Oke, selanjutnya ketika kita membahas forum yang mana kita akan membahas kesetaraan gender, yaitu perempuan, tema yang kerap kali tidak pernah usang untuk diperbincangkan di kalangan masyarakat tentunya, karena memang kiprah-kiprah atau konsensus atau konstruksi sosial yang diberikan kepada perempuan telah mendarah daging dan menganggap bahwasanya semua itu adalah hal yang normal bila dinobatkan kepada seorang perempuan. Dan pada sore hari yang berbahagia ini, kita dipertemukan pada forum tersebut, yaitu membahas mengenai batasan-batasan perempuan. Jadi sebagai perempuan boleh nggak sih melampaui batasan-batasan tersebut, atau memang seharusnya batasan-batasan itu tidak ada kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya ingin tahu terlebih dahulu nih,
tujuan teman-teman ikut talk show pada sore hari ini itu apa sih? Dan apa yang ingin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dapatkan pada forum hari ini? Bisa raise hand mungkin? Atau ada nih yang ingin membagikan, saya ingin tujuannya mengikuti forum ini karena ini Mbak, dan lain sebagainya. Oke, jika terkendala jaringan nggak apa-apa ya, off kamera. Dan yang nggak ada kendala mengenai jaringan, silahkan on-kan kamera ya. Ada yang membagikan bagaimana dan apa tujuan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk mengikuti talk show pada hari ini? Oke, saya ingin mendengar dari Mbak Nurjannah deh. Mbak Nurjannah, bagaimana dan apa tujuannya untuk mengikuti talk show pada sore hari ini? Nurjannah. Boleh diaktifkan mic-nya? Oke, yang lain dulu deh. Saya ingin dengar dari Mbak Silviana Indar. Oke. Oke. Silahkan. Ulangi pertanyaannya. Apa tujuan Mbaknya ikut talk show pada sore hari ini? Dan apa sih yang ingin didapat pada forum sore hari ini? Seperti halnya Mbak itu ingin mendapatkan bahwasanya insight sebagai seorang perempuan itu bagaimana dan lain sebagainya. Silahkan Mbak Silviana. Yang pertama sih tertarik dengan ini apa temanya perempuan gitu kan. Jadi kayak bagaimana sih menjadi empu, istilahnya kayak apa ya, empu bagi bangsa, empu bagi lingkungan gitu. Dan di mana perempuan itu kan ibaratnya seringkali ya di apa ya istilahnya masih dipandang sebelah mata lah. Jadi pengen tahu gitu di talk show ini apakah saya menemukan jawaban-jawaban atas kebimbangan terhadap perempuan-perempuan, anggap terhadap perempuan-perempuan, apalagi di era yang sekarang ini semakin cerdasnya perempuan malah justru semakin istilahnya banyak yang apa ya, banyak yang kayak tidak mau mengenal lebih dekat si perempuan tersebut, kayak ngerasa istilahnya perempuan tersebut itu memiliki apa ya, kayak karakter yang sudah setara itu kayak malah dijauhi gitu. Jadi pengen tahulah istilahnya jawabannya di sini apakah ada. Oke, cukup Mbak Silviana? Iya, cukup. Ingin mengetahui berangkat dari kegelisahan Mbak Silviana ya, kenapa sih perempuan itu kok semakin pintar, kok semakin sukses, malah seperti itu, kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya saya ingin dengar dari Mbak Winnie Niwi. Silahkan. Apa sih tujuan untuk mengikuti talk show ini dan apa yang ingin didapat pada forum sore hari ini? Mbak Winnie. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran kah suaranya? Oke, kedengeran. Silahkan. Jadi tujuan saya mengikuti forum talk show melampaui batas-batas perempuan tuh pengen tahu aja gitu ilmunya bagaimana sih caranya menjadi perempuan yang bisa terus berkarya gitu kan, kayak coach Kasa Tri gitu, bisa meneguhkan karya-karyanya meski dia tuh seorang perempuan gitu tuh, tapi dia tidak, kan fitrah perempuan kan sebagai tren kehidupan, tapi kita masih bisa tetap berkarya gitu. Mungkin itu saja. Oke, Mbak Winnie, terima kasih. Jadi bagaimana sih caranya untuk menjadi perempuan yang produktif kayak gitu ya, Mbak? Terus selanjutnya yang terakhir nih, saya ingin dengar dari Pak Ali.
apa tujuan untuk mengikuti forum talkshow pada sore hari ini? Oke, Silahkan. terima kasih untuk moderator Kak Hilmi. Ya, Kalau silakan. hal yang ingin saya dapatkan pada sore hari ini, lebih ke bagaimana sih, karena saya sendiri juga punya adik perempuan satu-satunya, biar lebih bisa berkomunikasi. Kadang adik laki-laki dengan perempuan itu kadang ada jarak, Ya. ada gap gitu. Karena punya dunianya masing-masing. Tetapi bagaimana sih saya sebagai kakaknya itu bisa juga inginlah lebih berbagi apa yang saya punya, apa yang saya bisa bagi gitu. Kadang ada gap gitu. Gimana membuka komunikasi dengan adik perempuan gitu. Oke, baik. Itu Kak. Terima kasih. Jadi how to be kakak-able banget kayak gitu ya. Gimana sih agar bisa memahami adik perempuan dan tidak menimbulkan gap antara adik perempuan dengan kakak laki-laki. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita kembali kepada pembahasan kita pada sore hari ini. Terkadang forum-forum yang membicarakan tentang kesetaraan gender, baik itu menyetarakan antara laki-laki dan perempuan, itu seringkali disebut sebagai forum yang sedang mempermasalahkan sesuatu yang tidak seharusnya dipermasalahkan, kayak gitu. Disebutlah forum yang protes perempuan, kumpulan perempuan protes kayak gitu. Jadi hal seperti itu yang seharusnya perlu dipahami, bahwasanya sebagai perempuan bukan seperti itu maksudnya. Tapi ada hal yang memang harus dipahami oleh seorang laki-laki kepada perempuan. Kembali lagi kepada tema kita, yaitu melampaui batasan-batasan perempuan. Apa sih yang kian mendarah daging sepertinya adanya konsensus, konstruksi sosial terhadap seorang perempuan. Dan bagaimana sih batasan-batasan itu? Kita akan membahas pada forum kita pada sore hari ini. Yang pertama itu, kenapa sih perempuan itu cenderung disebut sebagai makhluk yang lemah dan rapuh, sedangkan kita laki-laki dan perempuan itu ya sama menjadi seorang manusia kayak gitu. Dan banyak kata-kata mutiara atau literasi lah yang mengatakan bahwasanya perempuan itu diibaratkan sebuah berlian atau perhiasan dunia yang harus dilindungi oleh seorang laki-laki. Pernyataan tersebut sudah menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Oke, saya ingin dengar dulu menurut Miss Saski nih, apa sih dan kenapa sih seorang perempuan itu cenderung disebut-sebut makhluk yang lemah dan rapuh? Silahkan, Miss Saski. Oke, terima kasih Hilmi. Pertama-tama saya mau ucapkan selamat Hari Kartini untuk semua perempuan di Indonesia, terutama untuk Ibu dan teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Oke, kalau ngomongin tentang perempuan lemah ya, sayangnya ini memang sudah jadi satu stigma gitu yang terlanjur menyebar di masyarakat dan sampai saat ini masih diiyakan oleh sebagian orang. Mungkin teman-teman pernah ketemu juga, masih ada aja orang yang mengatakan bahwa perempuan itu lemah gitu. Padahal sebenarnya perempuan itu bukannya lemah, tapi hanya saja memiliki kelemahan. Sebagaimana juga laki-laki yang mungkin kita kalau lihat laki-laki itu sosok yang kuat, strong gitu ya. Tapi di satu sisi pasti laki-laki juga punya kelemahan. Jadi betul kata Hilmi tadi sih, karena kita sama-sama diciptakan makhluk yang sempurna gitu sebagai manusia, ya harusnya saling menyempurnakan gitu kan. Makanya diciptakan berpasangan gitu. Nah, terus kenapa sih pada akhirnya kok jadi orang tuh gampang banget menyimpulkan perempuan lemah, laki-laki kuat. Jadi kesannya kayak ada yang, jadi manusia tuh kesannya kayak ada yang positifnya, ada yang negatifnya gitu. Padahal kan nggak kayak gitu. Ini sebetulnya balik lagi ke manusia itu sendiri. Manusia kan cenderung melihat sesuatu secara kasat mata, terus mudah untuk menilai dari apa yang dilihat aja gitu kan ya. Kadang-kadang manusia itu suka nggak mau cari tahu lebih dalam gitu dari apa yang sebenarnya nggak dilihat. Kayak contohnya, secara alamiah kita kan diciptakan oleh Tuhan, kalau laki-laki mungkin memang memiliki massa otot yang lebih gitu, kayak laki-laki tangannya tuh berotot, mungkin perutnya six pack, jadi kelihatan dari bentuk tubuh aja udah beda gitu. Kalau perempuan kan beda lagi badannya gitu ya. Jadi
hal-hal itu yang pertama bisa membuat kita tuh menarik kesimpulan, oh berarti cowok nih kuat banget, dia bisa angkat barang, bisa ngelakuin hal-hal teknis, bisa manjat genteng gitu misalnya. Jadi itu diambil kesimpulan kalau cowok itu kuat, sementara perempuan itu lemah. Terus selain itu ada juga yang terlihat oleh kasat mata kita itu, kalau laki-laki lebih dominan di logika, gitu, di berpikir, sementara perempuan lebih dominan di perasaan. Itu bisa membuat kita menarik kesimpulan juga tuh, bahwa perempuan itu lemah, karena kan perempuan lebih perasa sehingga mudah mengeluarkan air mata, misalnya mudah menangis gitu. Jadi kesannya itu lemah. Padahal apakah air mata atau tangisan itu menandakan bahwa seseorang itu lemah? Kan enggak ya. Mungkin teman-teman bisa kasih tahu juga nih pendapatnya di kolom komentar, di kolom chat. Sebetulnya ketika kita menangis, mungkin perempuan itu harus mengeluarkan pikirannya, emosinya yang udah lama terpendam gitu kan, makanya menangis. Tapi kan kita pasti udah ngerasain juga kalau setelah nangis itu malah justru lebih lega, pikirannya jadi lebih fresh. Jadi sebetulnya menangis itu bagus. Dan malah kalau saya bilang menangis itu jadi satu pintu kekuatan baru untuk setelah ini bisa menghadapi apa yang ada di depan mata dengan lebih fresh lagi, pikirannya lebih jernih. Gitu sih. Jadi penting banget buat kita semua, saya juga gitu, untuk nggak mudah menilai dari apa yang dilihat dari luar doang, tapi coba cari gali lebih dalam gitu. Banyak kekuatan perempuan itu yang memang nggak kelihatan secara langsung atau nggak dirasakan secara langsung. Kayak contohnya ibu deh, kita berkaca dari ibu aja. Ibu melahirkan, terus menyusui, itu kan udah definisi kekuatan sebetulnya, itu tuh udah kuat banget. Belum tentu laki-laki itu kuat, malah saya pernah lihat ya satu video orang luar negeri, di mana para laki-laki itu jadi dikasih alat untuk nyobain gimana sih rasa sakitnya melahirkan. Mungkin ada teman-teman yang pernah lihat, dan ternyata laki-laki itu nangis-nangis, pokoknya nggak kuat gitu ya, dan mereka akhirnya mengakui bahwa ternyata wanita itu sekuat itu gitu menahan rasa sakit melahirkan, padahal itu cuma dari alat aja, belum tentu realnya sama kan, kayak gitu. Jadi jadi banyak banget yang nggak kelihatan oleh kita sisi kekuatannya wanita. Terus kalau misalnya ngomongin dari wanita yang dominan di perasaan, sebetulnya kalau dicari sisi positifnya, perasaan itu kekuatan loh. Kayak contohnya antara ibu lagi deh, ibu ke anak. Coba teman-teman bisa bayangin gimana jadinya kalau seorang ibu itu perasaannya nggak kuat, batinnya nggak kuat, tapi lebih kuatnya tuh logika misalnya. Padahal kan dia harus attach sama anaknya kan, dari bayi sampai masa pertumbuhan sampai dewasa. Jadi justru perasaan itu kekuatannya. Mungkin itu dulu, Hilmi. Oke, Miss Saski, berarti sebenarnya perempuan itu bukanlah makhluk lemah, tapi memang mempunyai kelemahan. Tapi tidak menutup pungkiri, karena laki-laki juga mempunyai kelemahan seperti itu. Dan faktor pertama yang dirasa perempuan itu adalah makhluk yang lemah, yaitu perasaan. Padahal perasaan adalah kekuatan besar yang dimiliki perempuan. Kayak gitu ya, Miss. Oke, berbicara mengenai perempuan, bahwasanya sekarang itu konstruksi sosial itu menempatkan standarisasi kecantikan itu hanya untuk perempuan yang berkulit putih lah, atau yang berbadan tinggi. Lalu intinya body goals itu adalah perempuan yang cantik. Sedangkan perempuan yang mempunyai penampilan seperti memakai pakaian yang oversize itu diibaratkan bukan nggak desirable gitu, atau tidak masuk tipe nih. Sedangkan perempuan-perempuan yang memakai baju ketat atau terbuka itu disebut perempuan nakal atau tidak memiliki etika kayak gitu. Nah, saya ingin dengar dari Miss Ingrid menanggapi hal itu semua. Itu sebenarnya standarisasi kecantikan yang tengah mendarah daging di masyarakat luas kita itu bagaimana sih, Miss, untuk menanggapi hal tersebut? Silakan, Miss. Oke, terima kasih Ilmi atas pertanyaannya. Selamat datang dan selamat bergabung juga dengan kawan-kawan semua yang ada di sini. Menanggapi apa yang ditanyakan sama Hilmi ya, soal standarisasi kecantikan. Nah, karena ini sudah melekat dalam masyarakat kita dan juga
menjadi konsensus atau kesepakatan bersama bahwa wanita cantik tuh identik dengan putih gitu ya. Wanita cantik itu berambut panjang, wanita cantik itu idealnya badannya tuh kurus. Tapi apakah pada faktanya seperti yang demikian? Kalau boleh dikatakan, sebenarnya perkara standarisasi wanita atau perempuan yang ideal itu seperti apa, kita tidak hanya bisa melihat dari apa yang nampak di permukaan, tetapi juga lebih daripada itu. Contoh saja, Maslow mengatakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, terlahir dengan fitrah yang sama, terlahir dengan potensi yang sama. Dan semuanya tergantung dari bagaimana cara seseorang mengolah nasibnya atau menentukan dan memilih sendiri jalan mana yang mau dituju atau masa depan seperti apa yang mau digapai. It means perempuan ataupun laki-laki sebenarnya secara umum memiliki potensi yang sama. Tinggal how the way atau kemudian bagaimana dan siapa saja circle yang nantinya akan turut membantu seseorang perempuan tersebut mampu mencapai versi ideal dari dirinya. Nah, kalau kita berbicara tentang standarisasi nanti kita ngomongin soal standar yang ditetapkan oleh konstruk masyarakat atau standar yang diukur atau dibuat oleh diri kita pribadi. Nah, berbicara tentang perempuan, karena memang stereotip atau stigma yang sudah melekat di masyarakat ini cenderung kuat, maka sebenarnya kita juga sedang melawan yang namanya budaya patriarki gitu ya. Contoh saja gini, perempuan itu idealnya menikah umur sekian, let's say 25, contoh gitu ya. Usia 25 perempuan itu sudah dianggap harus menikah karena usianya sudah matang. Tapi apakah benar demikian? Lalu bagaimana ketika ada seorang perempuan yang memilih menikah di atas usia tersebut? Apakah itu hal yang salah? Bisa jadi tidak menurut dirinya. Kenapa? Karena menurut versi ideal dari diri seorang perempuan tersebut, dia baru akan menikah hanya ketika sudah mencapai beberapa tujuan dalam hidupnya. Mungkin bisa karir, bisa pendidikan, dan lain sebagainya. Artinya kalau kita berbicara tentang standarisasi, kita tidak melulu bisa atau selalu mengikuti patronase atau sosial konstruk yang sudah melekat di masyarakat. Namun kita bisa meng-create-nya itu secara pribadi. Tentu kita juga perlu untuk mencari circle yang menjadi support system untuk mencapai versi ideal dari diri kita. Gitu, Mi. Oke, baik, terima kasih. Miss, kalau semisal kita itu menanggapi hal-hal fenomena yang seperti halnya, ya memang kecantikan itu penting kayak gitu. Apakah kita perlu untuk memikirkan hal seperti itu atau menjadi manusia perempuan seutuhnya menurut kita sendiri secara subjektifnya, Miss? Oke. Sebenarnya kan kalau kita mau ngomongin self gitu ya, ada ideal self, ada real self. Nah, tentunya agar kita bisa mengimbangi gap antara ideal self dan real self ini sebagai perempuan, kita juga perlu untuk menyelaraskan lah. Karena begini, kita sebagai manusia sekalipun memiliki idealitas, tapi tentunya kita juga akan berhadapan dan terjun dalam realitas sosial. Kita akan bertemu dengan banyak orang, masyarakat, dan lain sebagainya. Begitupun nanti ketika kita terjun ke dalam dunia kerja, terus kemudian sekolah, pendidikan, kampus, dan yang lain. Mungkin idealnya, menurut kita, secara idealis kita bilang, oh kita nggak perlu make up, kita nggak perlu berpakaian rapi. Ketika kita sudah berhadapan dengan realitas sosial, ternyata kita memerlukan itu. Begitu. Jadi kadang kita juga perlu berkompromi dengan ideal pemikiran kita yang ya katakan idealis dengan realitas sosial yang ada di masyarakat agar kedua tujuan yang ada di dalam diri kita, baik tujuan secara pribadi maupun tujuan kita secara sosial itu bisa seimbang. Intinya menjadi perempuan itu harus bisa menyesuaikan, baik itu dari keinginan kita sendiri sebagai perempuan dan
menyesuaikan dengan norma dan aturan yang ada, begitu ya, Miss? Berbicara mengenai perempuan lagi, perempuan ketika dituntut untuk bisa segalanya, seperti halnya itu berkarir maupun mengurus keluarga, kenapa sih, Miss, ada anggapan yang seperti ini? Ketika perempuan berkarir tinggi, itu disebut orang yang tidak memperdulikan keluarga. Sedangkan laki-laki yang bekerja keras itu disebut laki-laki goals atau husband goals, seperti itu. Dan saya ingin mendengar menurut Miss Saski nih seperti apa, Miss, mengenai fenomena yang seperti itu. Iya, iya. Jadi sebetulnya mirip kayak jawaban yang pertama, balik lagi ke stigma gitu ya. Masih banyak orang, mungkin laki-laki terutama, yang menganggap bahwa pokoknya perempuan itu memang di dapur kerjanya, di rumah gitu. Ngurus anak sama di dapur aja, masak gitu kan. Tapi kan sebenarnya nggak kayak gitu juga ya. Ada banyak peran perempuan lain, masa cuma itu doang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin apa kata orang, mau dengerin dan ngurusin apa kata orang, emang nggak bakal ada habisnya sih. Mau kita milih sebagai ibu rumah tangga aja, full time mother di rumah gitu, pasti ada orang yang mempertanyakan. Atau kalau kita milih berkarir, ngejar karir, sambil ngurus anak juga, pasti ada lagi yang mencibir. Jadi memang sebaiknya sih ada bagusnya juga kita sesekali tuh bersikap bodoh amat ya, seperti buku Seni Bersikap Bodoh Amat tuh penting juga buat diterapkan untuk hal-hal ini gitu. Saya ada cerita juga sih, kalau boleh cerita sedikit. Jadi saya tuh pernah ngajar anak SMP gitu, private, datang ke rumahnya, dan itu setiap malam sekitar jam 7 malam sampai jam 9. Dan biasanya anak-anak yang les sama saya ini, mereka adalah anak yang orang tuanya itu sibuk gitu, sibuk bekerja. Jadi emang wajar akhirnya minta les private karena orang tuanya nggak sempat untuk ngajarin. Dan karena saya tuh malam, jadi biasanya kalau udah selesai ngajar, selesai les, itu suka ketemu tuh sama orang tuanya baru pulang, ibunya, ayahnya. Akhirnya saya sempatlah ngobrol sedikit gitu kan. Terus kadang-kadang saya suka iseng aja pengen tahu juga, kayak, "Ibu kerjanya apa sih, Bu?" Gitu. "Kok sampai malam begini? Kerjanya setiap hari atau gimana?" Nah, ternyata mereka tuh punya alasan yang luar biasa loh, yang kita tuh mungkin nggak akan tahu kalau kita nggak nanya langsung. Mereka tuh juga punya orientasi dan tujuan yang baik di balik pilihannya untuk berkarir itu. Gitu. Tapi kan saya sih yakin bahwa setiap perempuan pasti ketika memilih sesuatu, apakah berumah tangga aja atau sambil bekerja, pasti udah tahu konsekuensinya apa. Jadi memang wanita-wanita yang berkarir itu biasanya mereka tuh udah mempersiapkan, karena saya kerja berarti anak saya harus gimana di rumah, harus manggil guru les salah satunya contohnya. Kayak gitu. Dan satu lagi ngomongin tentang hal ini, kita coba ke sosial media ya. Sekarang di sosial media itu udah banyak banget perempuan yang berani nih untuk speak up tentang apapun, tentang keresahannya, atau lagi ada tekanannya, atau udah mulai berani untuk menunjukkan kesuksesannya gitu kan. Beda dengan 5 tahun lalu misalnya, kayaknya belum banyak perempuan yang berani untuk speak up seperti itu. Tapi ketika saya coba lihat kolom komentar, kadang-kadang pengen tahu apa sih komentar orang nih tentang cewek-cewek yang speak up kayak gini. Ternyata banyak yang memuji, ada banyak, tapi nggak sedikit juga yang mencibir gitu, yang mengkritik, dan mirisnya lagi mereka tuh sesama perempuan. Gitu. Kadang itu yang bikin saya miris, bukannya harusnya kita tuh sesama perempuan saling mendukung gitu ya, saling menguatkan, bukannya saling mencibir atau menjatuhkan gitu. Jadi itu sih hal-hal yang disayangkan. Nah, kalau balik lagi ke peran, sebetulnya peran perempuan itu ada banyak banget. Kalau boleh saya sebutkan, yang pertama itu pastinya memperbaiki kapasitas diri, jadi mencerdaskan diri sendiri nih. Untuk apa? Untuk peran yang kedua, yaitu mendidik. Pastinya mendidik anak sendiri atau generasi di luar sana. Karena seperti kata Ibu Kartini juga ya, perempuan itu kan harus berpendidikan dan harus mendidik perempuan lainnya supaya bangsa kita tuh bisa lebih baik. Terus selain mendidik, yang ketiga adalah terjun ke masyarakat, memberikan kontribusi, memberikan perubahan meski sedikit aja, tapi paling nggak ada perubahan lah yang diciptakan. Begitu, Hilmi. Oke, Miss Saski. Ketika kita kembali mengingat peran, apalagi menjadi perempuan yang terpelajar, tentu kita mengetahui bahwasanya peran perempuan itu harusnya seperti ini. Namun ketika kita
sebagai perempuan ada di posisi orang yang dicibir begitu, Miss. Ibaratkan seperti menjadi IRT, kamu hanya pengangguran lah. Tips dari Miss sendiri mengenai tanggapan orang luar mengenai peran masing-masing peran perempuan itu bagaimana, Miss? Atau kita harus ya dengarkan saja atau menanggapi dengan hal lainnya seperti itu? Bagaimana, Miss? Iya. Yang pertama, kalau misalnya kita masih bisa menanggapi, karena kan harus menjaga komunikasi juga ya, kayak misalnya sama tetangga, kan kita nggak mungkin dong cari ribut gitu sama tetangga, mungkin bisa kita ngomong baik-baik gitu, ya ditahan-tahan lah gitu. Tapi selain itu, tadi udah saya sebutkan juga tuh bersikap bodo amat, itu ada pentingnya juga buat kita, karena kadang mikirin hal-hal kayak gitu tuh bikin capek sendiri, capek pikiran, capek hati juga kan. Jadi lebih baik fokus sama diri sendiri, karena orang lain tuh belum tentu tahu apa yang udah kita lalui di belakang gitu kan. Terus selain itu, kalau dari saya sih harus mencari circle sesama perempuan gitu, yang saling empowering satu sama lain. Itu penting banget, saya nemuin tuh banyak perempuan yang ketika sudah berumah tangga terutama, merasa nggak ada temen nih gitu untuk cerita, teman sesama perempuan gitu kan. Jadi ternyata penting juga nih kita untuk membentuk circle, mungkin komunitas gitu ya, yang bertujuan untuk saling menguatkan satu sama lain, karena banyak banget loh di luar sana perempuan tuh yang butuh hal itu. Oke, terima kasih Miss Saski. Untuk selanjutnya, ketika kita melihat peran-peran perempuan begitu ya Miss, yang mana harus mencerdaskan diri terlebih dahulu, baru mendidik perempuan lainnya. Dan seperti halnya bagaimana sih menjadi perempuan itu harus produktif. Produktif dalam artian aktif berkarya seperti itu, Miss. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Miss Ingrid, bagaimana sih tipsnya untuk bisa menjadi perempuan seutuhnya dan itu memiliki habit yang produktif setiap harinya. Silahkan, Miss. Oke. Kalau kita ngomongin soal gimana sih biar kita bisa jadi perempuan yang produktif gitu ya, Mi ya? Betul, Miss. Kita perlu lepas, saya kira kita perlu sekali untuk lepas dari konstruk masyarakat yang ya let's say mendiskriminatifkan label perempuan itu sendiri. Contoh, perempuan tuh udah kerjanya di dapur aja, perempuan tuh di rumah aja lah, ngapain sekolah tinggi-tinggi, toh juga nanti pada akhirnya cuma jadi ibu rumah tangga. No, kita perlu sekali untuk benar-benar membebaskan diri kita dari stigmatisasi ataupun label-label yang itu membuat kita menjadi inferior gitu ya. Sehingga kemudian kita jadi punya pola pandang baru yang nantinya akan berimbas, akan berdampak signifikan pada habit kita. Bagaimana kita mau membentuk sebuah habit baru kalau mindset atau pola pandang kita masih terkurung dalam kerangka lama. Contohnya seperti tadi gitu ya. Kalau kita sudah mampu untuk terlepas dari itu, kita akan lebih mudah untuk menemukan siapa sih sejatinya diri kita sebagai seorang perempuan gitu ya. Karena tadi sudah saya katakan bahwa perempuan dan laki-laki secara umum gitu ya, diberkati dengan potensi yang sama. Artinya sebenarnya kita juga mampu loh untuk mencapai apa yang juga diraih oleh laki-laki. Meskipun ada beberapa tugas yang ini sudah menjadi kodrat perempuan. Contohnya seperti kehamilan, menyusui, dan lain sebagainya. Lalu balik lagi ke bagaimana agar kita bisa membentuk habit yang membuat kita menjadi perempuan produktif gitu ya. Tentu kita perlu selesai dengan diri kita pribadi. Saya dalam artian seperti apa? Kita tahu apa yang menjadi passion tentunya. Kalau kita sudah mengetahui apa yang menjadi passion, apa yang menjadi minat, hobi, dan kesukaan kita akan lebih mudah untuk mengarahkan kemana kira-kira kita akan berjalan, kira-kira kemana kita akan mencapai tujuan tersebut. Atau kita juga akan lebih mudah mengakses orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Budaya patriarki yang sudah sangat lama mengakar dalam masyarakat sendiri itu menjadi hal yang
ya memungkinkan sih, tapi sulit gitu. Kalau tadi Teh Saski bilang bahwa support dari circle atau lingkungan itu sangat perlu, ya women support women itu adalah salah satu gerakan yang sangat konkret bagi saya pribadi gitu ya, untuk menggerakkan spirit kita sebagai perempuan, bukan hanya sekedar tinggal atau pasrah dengan kehidupan yang ada, pasrah dengan segala nilai-nilai atau segala konstruk yang sudah dijadikan sebagai budaya atau menjadi kesepakatan bersama di tengah masyarakat. Tapi lebih daripada itu, kita mengetahui secara pasti tentang siapa diri kita, apa yang mau kita capai dalam kehidupan ini sebagai perempuan, dan apa yang bisa kita tinggalkan sebelum pada akhirnya kita benar-benar tiada. Baik, Miss. Miss tadi bilang bahwasannya bagaimana kita akan mengubah sebuah habit yang lama kepada habit yang baru kalau semisal mindset kita tuh masih terperangkap pada keadaan yang lalu, seperti itu. Bagaimana sih agar kita terbebas dari perangkap tersebut? Dalam artian, tips memperbaiki mekanisme pikiran sebagai seorang perempuan itu ada nggak, Miss? Caranya? Ya, kalau kita mau mencapai satu tujuan, tentunya kita perlu melewati banyak jalan atau melalui banyak pintu gitu ya. Kalau ada istilah banyak jalan menuju Roma, maka artinya ketika kita mau menjadi perempuan dengan pemikiran yang terbuka, juga banyak cara dan jalannya. Salah satunya adalah membaca. Kenapa membaca? Karena sejatinya ketika kita membaca, kita sedang menjelajah dunia. Mungkin saat membaca, tubuh fisik kita itu hanya sekedar duduk dan mata kita terfokus pada teks dalam buku tersebut. Tetapi secara pikiran, sebenarnya kita sedang berkelana, menjelajah ke banyak sudut yang pada akhirnya membuka pikiran kita menjadi lebih luas. Dan selain itu, membaca juga membuat kita mendapatkan banyak perspektif baru. Kalau kita melihat budaya, cara kerja budaya itu kan menjadi sebuah satu sistem nilai atau sistem belief di dalam diri kita, karena setiap hari mulai dari kita lahir sampai umur kita sedewasa ini, kata-kata atau budaya itu kan terus diulang-ulang, ada repeat ya, ada proses pengulangan di mana stigma atau kemudian satu statement itu pada akhirnya melekat sangat kuat dalam diri kita. Lalu cara mengubahnya juga ya perlu pelan-pelan dan dibarengi dengan kesadaran yang sama. Jadi saat membaca dan kemudian kita mendapatkan sebuah perspektif baru, kita melihat bahwa ternyata cara pandang kita selama ini atau mindset yang selama ini tertanam di dalam diri kita itu boleh jadi bukan sesuatu kebenaran yang mutlak gitu. Selain membaca, kita juga bisa dengan mengakses banyak orang. Misal, ketika kita bertemu dengan orang baru, kita mengobrolkan tentang hal-hal yang menurut kita belum kita ketahui, atau juga sesuatu yang menurut kita itu berbeda dengan apa yang selama ini kita pahami. Agar nanti kita bisa memiliki pencerahan atau wawasan yang lebih luas, tidak hanya sekedar kerangka yang selama ini ditanamkan oleh orang tua, keluarga, ataupun budaya yang let's say ternyata tidak memberdayakan diri. Itu nih. Oke, baik Miss. Jadi sebenarnya konstruksi yang terjadi di masyarakat itu jangan-jangan dikarenakan adanya repetisi yang selalu diulang-ulang, bahkan didukung oleh masyarakat luas, sehingga menjadi norma atau aturan label yang dilabelkan kepada perempuan itu menjadi hal yang normal, seperti itu, Miss. Mengingat kembali bahwasannya ketika kita menjadi perempuan seutuhnya, yaitu mampu mencerdaskan diri sendiri, mampu mendidik orang lain,
Tapi ada pernyataan yang seperti ini. Jangan sukses-sukses untuk menjadi perempuan, jangan pintar-pintar amat karena dikhawatirkan untuk kesulitan mencari jodoh. Nah, saya ingin tahu nih, pendapat Miss Saski khususnya menanggapi pernyataan yang mungkin sedikit mengundang pertanyaan-pertanyaan baru seperti itu. Silahkan, Miss. Oke, Hilmi. Ya, ini selalu menarik ya untuk dibahas karena saya pribadi merasakan nih ketika baru lulus S1, terus saya kan udah ada rencana mau langsung lanjut S2 gitu. Terus seperti biasa teman-teman tuh suka nanya lah kalau kita fresh graduate gitu kan, abis ini mau ngapain lagi nih? Abis ini mau kemana? Mau kerja, apa mau nikah, atau mau sekolah lagi? Nah, saya tuh pernah ketemu sama satu kakak senior, lagi ngobrol-ngobrol gitu, terus dia nanya ke saya nih, Saskia habis ini mau ngapain nih? Udah lulus nih, cie selamat ya, kayak gitu. Terus dia kayak langsung nebak gitu, pasti nikah ya, dikit lagi pasti udah ada calon nih nikah nih gitu. Terus saya dengan enaknya saya bilang, enggak kak, aku mau lanjut lagi, insya Allah mau kuliah lagi S2. Terus teman saya ini nanya, mau lanjut jurusan apa? Saya bilang, mau lanjut lagi ke ilmu keluarga dan anak. Gitu. Nah terus dengan enaknya dia tuh bilang, oh kalau itu mah nikah aja ntar learning by doing, pasti bakal belajar tentang keluarga, tentang anak kayak gitu kan. Habis itu saya bilang, emangnya bukannya lebih baik kalau kita belajar dulu ya, mempersiapkan gitu. Karena kan nggak semua orang tuh siap untuk menikah gitu kan, menikah butuh kesiapan. Jadi saya tuh mengorientasikannya berpendidikan tinggi itu bukan untuk mengalahkan laki-laki atau kalau nanti sudah menikah, aku pintar supaya nanti aku bisa gantiin suami aku biar bisa jadi kepala keluarga, kan nggak gitu ya. Jadi sebetulnya perempuan-perempuan yang memilih untuk menjadi pintar, menjadi cerdas, mereka itu punya orientasi untuk mencerdaskan generasi berikutnya. Bukannya ada niatan untuk menggantikan posisi laki-laki. Jadi mungkin itu sih yang harus diketahui oleh laki-laki nih. Nah, sekalian saya mau tanya juga, di sini kan ada beberapa laki-laki ya, mungkin boleh respon di chat. Sebenarnya kalau teman-teman laki-laki ini ketemu perempuan yang pintar, wah kayaknya dia berpendidikan tinggi, terus kelihatannya karirnya oke nih, teman-teman itu takut atau malu atau minder atau malah semakin tertantang gitu bahwa oh ini berarti ini perempuan yang baik gitu, aku harus dapetin perempuan ini atau gimana, pengen tahu aja sih gitu, bisa sambil di chat ya. Dan ngomongin lagi tentang pendidikan yang tinggi, sebetulnya seharusnya ketika laki-laki itu bertemu dengan perempuan yang pintar atau cerdas, harusnya dia tuh merasa beruntung. Karena aman nih nanti hidupnya, kalau misalnya udah berkeluarga, punya anak, laki-laki suami kan kerja nih, sibuk kerja gitu. Oh berarti aku aman nih, istriku soalnya pintar, dia pasti bisa lah megang anak, bisa didik anak. Harusnya kayak gitu orientasi pemikirannya gitu. Atau kalau misalnya sewaktu-waktu suaminya harus ninggalin istrinya nih kerja, misal keluar kota. Kalau perempuannya pintar, pasti suaminya nggak khawatir karena perempuan aku bisa ditinggalin gitu. Aman lah gitu karena bisa mandiri. Jadi harusnya tuh kayak gitu. Mungkin gitu dulu Hilmi. Oke, sudah ada yang menuliskan nih Miss bahwasanya dari Bapak Ahmad Ali Marzuki mengatakan, kalau saya ketemu perempuan yang lebih dari saya, ada mindernya memang. Hanya lebih banyak tertantangnya. Ya, tertantangnya gitu ya. Itu mungkin sebuah curcolan juga ya, Miss. Bahwasanya ketika ketemu memang merasa minder, tapi percayalah perempuan ketika berpendidikan tinggi itu satu tujuannya yaitu mencerdaskan generasi berikutnya. Begitu ya, Miss? Betul sekali. Betul. Baik, Miss. Ini juga berkesinambungan bahwasannya yang Miss katakan di awal tadi, perempuan cenderung lebih, meskipun dia sama-sama manusia, sama-sama halnya laki-laki, lebih cenderung pada emosional, yaitu mengutamakan perasaannya. Sehingga banyak stigma-stigma yang mengatakan bahwasannya perempuan itu tidak capable untuk menjadi pemimpin, karena memang mengutamakan perasaannya daripada rasionalnya. Apakah benar seperti itu realitasnya? Silakan Miss dijawab. Oke, sebenarnya perempuan itu sangat capable loh untuk jadi pemimpin gitu. Sebetulnya perempuan itu
tanpa dia memimpin satu organisasi, misalnya lembaga atau komunitas, udah pemimpin juga untuk dirinya sendiri kan, paling pertama kan itu. Terus kalau di keluarga, balik lagi ke keluarga, setelah suami sebagai kepala keluarga, pemimpin nomor 1, kalau suaminya lagi nggak ada, kan berarti perempuan nih, istrinya jadi pemimpin untuk anak-anaknya. Jadi sebetulnya kita tuh sangat capable untuk jadi pemimpin, cuman kalau untuk terjun ke masyarakat, misalnya memimpin satu komunitas yang besar, yang orangnya banyak, organisasi gitu, pastinya butuh latihan, karena kan jiwa kepemimpinan itu memang ada dari dalam diri, tapi harus dilatih, harus banyak jam terbangnya, nggak bisa tiba-tiba langsung keren nih mimpinnya, kan nggak kayak gitu ya. Jadi untuk para perempuan itu pentingnya berlatih sih, berlatih memimpin, apalagi kalau misalnya perempuan itu belum menikah nih, penting banget untuk nyobain ya minimal sekali aja, cobain deh jadi leader. Misalnya di komunitas atau di organisasi, karena itu akan melatih kita nih untuk nanti mimpin anak-anak kita nih di masa depan. Kayak gitu. Jadi lagi-lagi jangan menjudge kalau perempuan tuh nggak bisa mimpin. Bisa kok, sangat capable sekali. Justru dengan kuatnya perasaan perempuan, bukannya itu juga dibutuhkan untuk memimpin ya. Karena sepengalaman saya ketika menjadi leader di satu organisasi, justru kemampuan untuk berempati itu dibutuhkan banget oleh pemimpin, selain harus berpikir, berlogika untuk mengambil keputusan ya, tapi berempati ke anggota kita, terus menjadi pendengar yang baik, nah itu penting banget tuh ternyata untuk pemimpin. Jadi kan perempuan udah ada bakat nih, udah ada bakat perasaan yang kuat, jadi itu bagus banget. Gitu, Ilmi. Memimpinnya by intuisi ya, begitu ya, Miss? Iya. Bagaimana kita sebagai individu perempuan nih, Miss, menanggapi bahwasanya oke lah kita bisa menjadi seorang pemimpin. Tips untuk diri kita sebagai perempuan itu salah satunya apa, Miss? Contohnya mungkin kayak tidak membatasi diri untuk mengeksplor apapun kayak gitu, Miss. Adakah tips lain untuk menjadikan diri kita pribadi sebagai perempuan itu tidak takut untuk mengeksplor hal baru kayak gitu, Miss? Oh, oke. Mungkin balik lagi ke memimpin tadi ya. Sebetulnya harus berani sih untuk mencoba. Harus berani untuk mencoba hal yang kita takutkan. Justru kalau kita udah ngerasa, aduh takut nih kalau mimpin ini. Nah justru karena kita takut, coba deh. Biar rasa takutnya tuh kejawab. Sebetulnya semenakutkan apa sih? Gitu. Jadi coba untuk berani ambil peran di kelompok-kelompok kecil, bisa mulai dari situ. Atau contohnya kalau misalnya dulu waktu saya kuliah S1 itu suka ada tugas kelompok kan pasti. Dibagi kelompok. Nah, coba deh ambil, aku deh yang jadi leadernya di sini. Coba untuk organize orang-orang tuh gimana sih rasanya itu. Terus selain mencoba langsung, saya juga kalau boleh menyarankan banyak ngobrol sama laki-laki itu bagus banget loh. Coba banyak tanya ke laki-laki. Laki-laki kalau misalnya mimpin kayak gimana sih? Kadang saya suka nanya kalau lagi ketemu teman laki-laki, suka iseng aja nanya, cowok-cowok tuh kalau misalnya lagi ngumpul, lagi diskusi tuh ngomongin apa sih? Kadang pengen tahu. Atau kalau cowok tuh kalau ngambil keputusan kayak gimana sih? Nah itu kita bisa belajar kan, karena banyaknya kan laki-laki ya yang jadi pemimpin di masyarakat luas gitu. Jadi kita bisa tiru tuh polanya, bisa modeling dari situ. Gitu. Oke, baik, Miss. Berkesinambungan bahwasanya perempuan itu bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tidak membatasi apapun yang dia ingin eksplor. Tujuannya hanya satu, yaitu menjadi perempuan yang lebih baik daripada sebelumnya. Untuk menjadi perempuan yang lebih baik, saya ingin dengar dari Miss Ingrid, gimana sih Miss habit atau tindakan sebagai perempuan seutuhnya untuk menjadikan kehidupan ini lebih baik lagi. Oke. Nyambung sih dari apa yang tadi udah disampaikan sama Miss Saskia, bahwa kita tuh perlu mencoba banyak hal. Iya, betul sekali. Kalau saya menggarisbawahi bahwa kita perlu untuk mengambil setiap peluang maupun kesempatan yang ada, apapun bentuknya. Kenapa? Karena dengan mengambil kesempatan dan peluang yang hadir, kita akan mencoba memberikan sebuah tantangan baru pada diri kita. Contoh, dalam ranah apapun, ketika misal kita diberi tanggung jawab untuk
mengorganize orang banyak, baik itu dalam ruang lingkup pendidikan, baik itu dalam ruang lingkup masyarakat, atau apapun dengan peran apapun, coba lakukan. Kenapa? Karena kalau kita sudah mencoba untuk mengambil resiko tersebut, tentunya sebelum itu kita sudah melalui yang namanya tahap pengambilan keputusan. Sebelum kita mengambil sebuah keputusan, tentu ada yang namanya proses berpikir. Dan ketika kita sudah mengambil keputusan ataupun peluang tadi, tentunya ada responsibility yang muncul dari dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah terbiasa untuk bertanggung jawab atas banyak hal, terutama juga yang berkaitan dengan banyak orang, kita akan lebih mampu adaptif nih terhadap apapun yang terjadi dalam sosial masyarakat kita. Biasanya ketika perempuan itu masih cenderung terkerangkeng dalam pola-pola yang ya katakan tidak memberdayakan, pada akhirnya ketika mau terjun langsung ke masyarakat atau bersinggungan dengan khalayak yang lebih luas, itu ada perasaan yang inferior gitu. Kenapa? Satu alasannya, karena belum pernah ada mental map atau belum pernah ada pengalaman yang bisa direkam atau yang bisa menjadi gambaran di dalam dirinya. Oleh karena itu, mencoba kesempatan atau mengambil peluang baru dalam kehidupan ini, bentuknya apapun itu, sangat perlu dilakukan agar kita juga bisa berinteraksi dengan khalayak maupun masyarakat yang lebih luas, dan tentunya itu juga akan mempengaruhi bagaimana pola pandang ataupun perspektif kita terhadap dunia. Oke, baik Miss Ingrid. Ini mungkin untuk melakukan explore terhadap hal baru itu merupakan salah satu jalan atau bentuk melampaui batasan-batasan perempuan. Benar begitu, Miss? Ya. Apakah ada hal lain, Miss, yang menggambarkan bahwasannya kita sebagai pribadi seorang perempuan telah melampaui batasan-batasan perempuan sendiri? Oke, kalau kita mau ngomong perihal batasan-batasan perempuan, sebenarnya siapa sih yang membatasi atau meng-create batasan ini? Atau jangan-jangan pikiran kita sendiri, selain dari budaya yang memang sudah terkonstruk gitu ya. Nah, artinya kalau kita bisa berpikir jauh ke dalam gitu ya, merefleksikan bahwa jangan-jangan selama ini yang membatasi pergerakan, yang membatasi produktivitas atau keberhasilan diri kita itu adalah diri kita sendiri gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu nih untuk bertanya kembali ke dalam, bertanya kembali pada diri kita. Siapa sebenarnya yang menciptakan batasan-batasan ini? Dan kemudian kalau kita sudah mengetahui jawabannya siapa, lalu apa yang perlu kita lakukan untuk melampaui batasan-batasan itu? Karena kecenderungannya setelah budaya itu menjadi suatu sistem belief ataupun value di dalam diri, pikiran itu juga ikut mengkerangkeng, sehingga kita sulit sekali terlepas dari hal-hal yang tidak memberdayakan. Kalau kita sudah mampu untuk menjawab itu dari kedalaman diri kita sendiri, maka tentunya kita akan lebih mudah untuk keluar dari segala batasan yang memang itu sama sekali tidak memberdayakan dan tidak adil gitu ya. Balik lagi ke potensi yang sama antara laki-laki dan perempuan, artinya kalau begitu sejatinya tidak ada sesuatu pun yang bisa membatasi apapun yang sebenarnya dicapai oleh seorang perempuan itu sendiri. Gitu, Mi. Kalau dari Teh Saski nih, kira-kira menurut Teh Saski ya, perempuan yang melampaui batas itu seperti apa sih? Atau emang bener ya, jangan-jangan
kita sendiri yang meng-create batasan-batasan itu, Miss? Iya, kalau menurutku sebetulnya mirip dengan Ingrid ya. Setiap perempuan tuh pasti punya batasan sendiri yang mereka ciptakan di pikiran mereka sendiri. Mungkin kalau aku misalnya contohnya, aku belum pernah memimpin nih, belum pernah sama sekali jadi leader. Terus itu adalah batasanku nih, batasan pertama. Terus ketika akhirnya aku punya kesempatan, akhirnya dipercaya jadi seorang pemimpin, nah saat itulah aku keluar dari batasanku. Tapi kan belum tentu perempuan yang lain juga punya batasan itu kan. Jadi memang aku setuju dengan Ingrid, balik lagi batasan itu di pikiran kita sendiri, masing-masing kita. Atau jangan-jangan perempuan itu sendiri yang menciptakan batasan-batasannya kayak gitu. Jadi diperbaiki melalui pikiran masing-masing, terutama sebagai seorang perempuan. Dan ketika kita kembali seperti halnya membahas hal-hal seperti itu, batasan-batasan perempuan, entah itu mengenai kesetaraan gender, sebagai perempuan meminta haknya untuk setara dengan laki-laki, sebenarnya itu forum seperti inilah. Apakah forum ini perlu untuk terus diadakan atau cukup kita pahami saja bahwa memang perempuan itu sudah setara sejak lahir karena memang terlahir sama-sama menjadi manusia. Silakan Miss Ingrid. Oke, ya, Mi. Kerangka berpikir itu memang sangat perlu dibenahi gitu ya, sangat perlu dirubah, dan itu hanya akan bisa terjadi ketika kita mulai dari diri kita sendiri dengan kesadaran. Lalu kemudian kalau kita mau melihat secara realita, coba deh, pernah nggak sih kita menemukan fenomena di mana antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama ke sawah, sama-sama nyangkul gitu ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ada loh, dan yang demikian itu merupakan sebuah gambaran nyata bahwa antara laki-laki dan perempuan itu setara gitu. Nah, perlu digarisbawahi juga nih bahwa setara, adil itu bukan berarti sama. Kenapa? Karena kita juga memiliki beberapa kodrat tertentu yang itu membuat kita tidak bisa benar-benar sama, tapi bukan berarti tidak bisa setara. Nah, itu perlu digarisbawahi ya. Mengingat juga asal kata perempuan sih sebenarnya. Perempuan gitu ya. Bermula dari asal kata empu. Apa sih artinya empu? Bukan artinya seorang yang ahli gitu ya. Empu keris, terus banyaklah empu-empu lainnya. Empu itu kan artinya sebagai ahli. Maka kemudian bisa dikatakan bahwa perempuan ini adalah orang yang saya ahli dalam banyak hal. Perempuan ini bisa bekerja secara multitasking loh. Coba deh kita lihat ibu kita aja contohnya ya. Bisa berpikir atau memanajemen keuangan secara bersamaan juga melakukan aktivitas yang lainnya. Entah itu ngomong, entah itu memasak, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ada stigma bahwa ibu rumah tangga tuh nggak setara gitu ya, ibu rumah tangga tuh posisi di bawah daripada wanita yang berkarir. Oh, saya juga kurang sepakat dengan yang demikian, karena balik lagi itu adalah pilihan gitu ya. Pilihan di mana setiap orang ketika mengambil keputusan tentunya punya konsekuensi didahului oleh pertimbangan yang ya banyak, dan setiap orang tidak bisa disamakan untuk pertimbangan-pertimbangan yang pada akhirnya berujung pada sebuah keputusan apakah akan menjadi seorang ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir. Baik, Miss. Bahkan ketika kita dibenturkan dengan hal-hal stigma-stigma yang notabene kurang kita dukung, seperti halnya IRT adalah orang yang pengangguran, bahkan bila bisa dikatakan IRT adalah profesi yang paling sibuk 24 jam tanpa ada waktu kerjanya, seperti itu, Miss ya. Saya miris sekali ketika stigma-stigma itu tumbuh subur di dunia masyarakat sekitar. Memang ketika kita membahas perempuan itu tidak jarang
mendapat stigma-stigma atau batasan-batasan yang itu kadang ketika kita lakukan sebagai perempuan itu hal yang fatal, bahkan hal yang tidak seharusnya dilakukan seperti itu, Miss. Ternyata batasan-batasan itu bisa kita lampaui dengan menjadi diri sendiri sebagai perempuan, mampu mengeksplor dan tanpa harus ada rasa takut untuk mengenal hal baru seperti itu, Miss. Namun banyak yang mengatakan, Miss, ketika kita seperti di dalam suatu forum seperti halnya sore hari ini, kita tuh dianggap feminazi atau benci laki-laki kayak gitu, Miss. Karena kerjaannya wanita yang menghidupkan forum-forum kesetaraan gender ini yaitu orang-orang yang protes akan norma-norma atau konstruksi atau konsensus yang udah mendarah daging di masyarakat. Tanggapan Miss Ingrid sendiri, kenapa forum-forum seperti ini dianggap forum-forum yang benci laki-laki atau forum-forum perempuan yang protes? Silahkan, Miss. Oke, baik nih. Jadi soal feminis ya, memang ini menuai banyak perdebatan juga. Kenapa? Karena selain pertama kita sebenarnya sedang melawan budaya patriarki, dan kalau boleh dibilang budaya patriarki itu bukan hanya mengorbankan perempuan, tapi juga laki-laki sebenarnya. Contoh, mungkin perempuan sering mendapat stigma, ngapain sih perempuan tuh sekolah tinggi-tinggi, orang nanti juga akan bekerja di rumah. Tapi ternyata laki-laki juga bisa menjadi korban daripada patriarki ini. Contohnya seperti apa? Misal, laki-laki ketika menyapu, contoh, menyapu halaman dengan bersih, terus kemudian ada tetangga yang mengatakan, laki-laki kok resik-resik gitu, laki-laki kok bersih, rajin banget, itu adalah stigma loh, dan merupakan sebuah produk budaya patriarki. Dan kalau mau dikatakan apakah kemudian hari ini korbannya hanya perempuan? Tidak. Lalu bagaimana kaitannya dengan feminis? Kita sering dicap sebagai feminis gitu. Ini juga tidak terlepas dari sejarah feminisme. Nah, sejarah feminis ini kan banyak ya, terdiri dari gelombang pertama, gelombang kedua, dan seterusnya. Memang ada bagian dari kelompok feminis yang sama sekali tidak menyatakan bendera perang gitu dengan laki-laki, memilih untuk sama sekali tidak menikah, memilih sama sekali tidak memberikan ruang kepada laki-laki. Tapi juga banyak sekali kelompok feminis yang bisa beradaptasi dengan itu semua, dalam artian tetap tetap menghargai seorang laki-laki, tetap menerima secara apa adanya bahwa di bumi ini ada yang namanya sosok laki-laki dan perempuan gitu. Jadi kita perlu juga untuk memilih sikap dan nilai feminis apa nih yang mau kita terapkan di dalam kehidupan kita. Baik, Miss. Terima kasih. Berarti bukan perempuan-perempuan yang protes, melainkan perempuan-perempuan yang ingin mensetarakan bahwasanya memang laki-laki dan perempuan itu sama-sama makhluk yang dilahirkan dengan fitrah yang sama. Seperti itu ya, Miss. Nah, saat ini jawaban-jawaban telah saya dapatkan dari beberapa pertanyaan yang tadi. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan nih untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk bertanya kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini. Silahkan bisa raise hand pakai emot yang ada di kolom. Atau bisa juga kalau mau langsung bertanya secara verbal silahkan. Ada yang bertanya? Silahkan bertanya bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian kepada kedua narasumber kita tentang apapun dan pastinya tidak keluar dari tema pada forum sore hari ini. Saya, Mbak.
Saya Oke. Mbak Hilmi. Silahkan Nurtang, bisa on kameranya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga buat Mbak Saski sama Mbak Ingrid. Wah, materinya luar biasa sekali ya. Berbicara tentang perempuan itu tidak ada matinya gitu. Selalu isu yang menarik untuk dibahas gitu, nggak ada habisnya. Ingin sharing sedikit bahwasanya saya juga dulu pernah punya pengalaman, pernah bereksperimen tentang perempuan. Di mana dulu saya pernah jadi memimpin ya ketua OSIS lah itu. Lalu saya diremehkan kepada sesama perempuan gitu. Allah, lu nggak bisa, lu kan perempuan, lu nggak bisa mimpin, biar aja laki-laki yang di depan gitu. Dari situ saya langsung madek gitu. Wah, kok gini? Kenapa kok perempuan itu justru seharusnya perempuan itu saling mensupport, saling mendukung. Tapi kok dia malah menjerumuskan atau tidak mendukung gitu. Justru sebaliknya gitu. Ini kenapa gitu? Padahal sebenarnya itu kalau saya bilang itu bisa saja itu orang-orang yang berpendidikan gitu. Orang-orang yang berpendidikan, tapi kenapa seperti itu? Lalu yang kedua adalah ini studi case juga, ternyata ada juga perempuan yang memang tidak percaya diri akan kepandaiannya gitu, menganggap bahwa dia itu nggak bisa apa-apa. Ya mungkin dari dulu juga sudah diberi labeling bahwasanya perempuan itu lemah. Memang perempuan itu lemah dari segi apanya dulu nih? Dari segi fisik memang kalau dibandingkan dengan laki-laki tentunya. Itu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini bahwasanya bagaimana kemudian entah seorang laki-laki ataupun perempuan ini bisa saling mendukung. Ya khususnya sih kalau saya sih bilang khususnya perempuan bagaimana mempunyai mindset pola pikir yang bagus mengenai perspektif sendiri terhadap perempuan gitu. Bagaimana caranya mereka ini bisa saling mensupport, memiliki pola pikir yang bagus, tidak terjerumus oleh pikiran-pikiran yang dahulu gitu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, untuk menghemat waktu, kita langsung dengar jawaban dari kedua narasumber kita. Bagaimana sih agar kedua, maksudnya laki-laki dan perempuan itu bisa saling mendukung, dan bagaimana caranya agar memiliki pola pikir yang baik. Silahkan, Miss Saski. Oke, terima kasih Nurtang, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi sebenarnya pentingnya kita nih perempuan-perempuan yang ada di forum ini sekarang, pasti kan kita udah punya mindset yang berbeda dong dengan perempuan kebanyakan yang mencibir satu sama lain. Nah, pentingnya kita tuh menjadi agen nih untuk perempuan di luar sana untuk memberikan edukasi, entah dengan cara apapun. Mungkin kalau saya lebih sering menulis, itu kan bisa jadi salah satu cara. Atau ada teman-teman yang aktif di organisasi, aktif menjadi relawan, bisa jadi. Nah, itu pentingnya kita nih, orang-orang yang sudah paham tentang hal ini untuk terjun langsung memberikan sosialisasi begitulah ya, mencerdaskan perempuan lain, itu penting banget. Dan kalau dari saya membentuk satu perkumpulan sih kalau bisa. Gitu, karena kadang-kadang banyak juga perempuan yang bingung pengen cari dukungan, tapi kemana ya perginya nggak tahu gitu kan. Nah, terus penting juga buat kita kalau misalnya kita ngadain forum kayak gini nih, baiknya sih diajak laki-laki gitu, biar laki-laki juga dengar kita tuh ngomongin apa sih sebetulnya. Kita tuh sebetulnya bukan menjelekan mereka loh. Tapi teman-teman bisa lihat di sini mayoritas siapa yang hadir, perempuan. Jadi laki-lakinya bisa dihitung pakai jari ya di sini, ada berapa orang. Gitu sih pentingnya kita buat ngajak laki-laki, yuk ngobrol bareng yuk. Sebenarnya kita tuh punya pandangan kayak gini loh, nggak seperti yang kalian pikirkan, kayak gitu. Kalau dari aku. Oke, jika itu dari Miss Saski, atau jangan-jangan kita adakan aja forum yang membahas tentang feminisme khusus audiensnya laki-laki begitu ya Miss. Biar pesan yang ingin kita sampaikan benar-benar tertuju dan bisa dipahami oleh laki-laki. Bahwasanya kita bukan perempuan yang suka protes, tapi perempuan yang ingin dipahami seperti itu ya Miss. Selanjutnya dari
Miss Ingrid sendiri, bagaimana sih Miss untuk bisa memiliki pola pikir yang baik sebagai perempuan sehingga perempuan dan laki-laki itu mampu bisa saling mendukung? Oke, seperti yang tadi saya katakan ya, Mi, bahwa untuk menjadi perempuan yang bisa unggul gitu ya, menjadi perempuan yang juga bisa setara dengan laki-laki, yang diperlukan adalah menambah perspektif. Dengan apa caranya? Membaca. Membaca bukan hanya diartikan dengan membaca buku semata ya, tapi juga membaca realitas yang terjadi di tengah masyarakat kita, membaca segala sesuatu yang barangkali itu memerlukan analisis gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita tidak hanya serta-merta acuh, cuek gitu, tapi mengamati secara utuh dan penuh bagaimana kejadian itu bisa berlangsung, bisa terjadi. Contohnya, misal ketika kita melihat para perempuan yang menjadi kuli panggul di pasar, kita bisa melihat kok mereka dengan usianya yang ya bisa dikatakan sudah cukup renta, memiliki kemampuan untuk mengangkat beban yang sangat besar, sangat berat. Apa yang menjadi motif di balik itu? Nah, dengan kita mampu membaca realitas yang terjadi di masyarakat, dengan membaca segala sesuatu yang ada, maka kemudian kita akan lebih dekat dengan sumber pengetahuan. Kalau kita bisa lebih dekat dengan sumber pengetahuan, maka pikiran kita akan semakin terbuka untuk memuat segala perspektif baru yang hadir, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Alhasil nantinya akan membentuk pola pikir maupun mindset kita yang cenderung akan lebih open minded dan juga menerima banyak hal yang ternyata sangat variatif di dalam kehidupan ini. Kemudian betul seperti yang dikatakan oleh Teh Saski, kita sangat perlu untuk membuka ruang-ruang dialektika pada laki-laki agar kemudian kita bisa mentransferkan apa yang sebenarnya menjadi ide, gagasan maupun mimpi atau dream kita. Selain itu, di samping kita menyampaikan atau mentransfer ide maupun gagasan, kita juga perlu loh membuktikan secara langsung, secara nyata tentang apa sih yang menjadi gagasan kita. Karena bukti menjadi salah satu hal yang paling konkret agar kemudian nilai atau visi kita tuh bisa diterima. Sometimes manusia itu bukan tidak mampu ya, kurang bisa menggambarkan sesuatu hal yang sangat konkret ketika hal tersebut belum terjadi. Tapi kalau hal itu sudah terjadi, gambarannya sudah ditangkap secara utuh, penerimaan itu kemungkinannya akan jauh lebih besar. Itu Mi. Oke, baik Miss. Jadi sebenarnya selain kita menemukan circle yang mendukung untuk hal seperti itu, kita juga harus meningkatkan intelijen sebagai seorang perempuan. Salah satunya dengan membaca buku sebanyak-banyaknya. Seperti itu ya Miss. Bagaimana Mbak Nurtang? Ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Kalau dari saya mungkin sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya, itu sangat membantu sekali buat saya juga ibaratnya mengedukasi perempuan-perempuan ataupun laki-laki di luar sana seperti itu. Luar biasa Mbak Nurtang, terima kasih. Dan khususnya juga buat saya sendiri gitu. Bagaimana saya bisa memberdayakan diri saya sendiri untuk terus mengupgrade diri sehingga menjadi Kartini versi terbaik diri kita masing-masing. Baik Mbak Nurtang, terima kasih. Untuk selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Oke. Saya Miss Hilmi. Gimana? Ada yang Bisa bertanya masuk? lagi? Saya. Oh, silahkan. Iya. Rois. Oke, silahkan Mas Rois.
Ya, sebelumnya mohon maaf dulu ya karena sinyal di sini lagi kurang bagus, jadi nggak bisa nyalain video ya. Sebelumnya terima kasih banget tadi kepada para pemateri ya, para pembicara yang sudah memberikan perspektifnya, yang tentu itu juga menambah hal baru bagi saya pribadi. Nah, yang ingin saya tanyakan kan sebenarnya gini, saya pun ketika sedang di rumah ini itu terlibat di kegiatan keperempuanan karena diajak sama ibu saya gitu loh untuk ikut survei lah, ikut bantu-bantu dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan kira-kira ini kepada dua-duanya ya, mau Miss Saski maupun Miss Ingrid. Yang ingin saya tanyakan kira-kira peran laki-laki dalam hal keperempuanan yang efektif dan efisien itu seperti apa sih? Karena kan yang saya tahu ya keperempuanan itu biasanya diurusin sama perempuan-perempuan itu sendiri. Nah, sedangkan peran laki-laki dalam masalah keperempuanan ini kira-kira kontribusi yang tepat itu seperti apa sih? Terima kasih. Untuk menyingkat waktu, silahkan dari Miss Saski terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Roisul Ma'ruf ya. Silahkan, Miss. Oke, ya terima kasih Mas Rois. Pertanyaannya sangat menarik ya. Jarang-jarang ditanyain nih. Jadi kalau menurut saya peran laki-laki itu apa sih? Yang pertama adalah mencoba memahami pola pikirnya perempuan tuh kayak gimana sih? Karena kan kita beda ya cara berpikir, cara merespon gitu. Coba deh sekali-kali tanyain, ajak ngobrol gitu, pola pikirnya perempuan itu seperti apa. Terus yang paling penting adalah menjadi pendengar yang baik sih kalau menurut saya untuk perempuan. Karena kan seringkali perempuan itu lebih banyak ngomong gitu ya, lebih banyak mengeluarkan kata-kata, sementara laki-laki mungkin lebih cenderung diam kalau ada masalah gitu. Nah, penting banget untuk laki-laki tuh juga memahami kalau perempuan itu butuh pendengar gitu, butuh didengarkan ketika lagi ngoceh, lagi ngomong kayak gitu. Jadi salah satu perannya itu mencoba memahami, terus mendengarkan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih, Miss Saski. Untuk selanjutnya, Miss Ingrid. Bagaimana menanggapi pertanyaan Mas Roisul Ma'ruf? Ya, makasih Mas Rois sudah menjadi salah satu perwakilan laki-laki yang respect terhadap perempuan gitu ya. Iya, banget. Boleh saya tahu Mas Rois saat ini sedang meneliti tentang perempuan dengan rentang usia berapa? Ya, untuk sebenarnya itu lebih kepada orang-orang tua ya, kisaran umur 30-an sampai ya 50 katakanlah. Kurang lebih sih seperti itu sasarannya. Dan itu orang-orang desa rata-rata ya. Baik. Jadi kalau kita melihat perempuan secara umum saja, perempuan tuh sudah sangat bisa dikatakan unik dan kompleks gitu ya. Ada salah satu buku yang berjudul Men Are From Mars, Women Are From Venus. Di situ dijelaskan bagaimana kemudian struktur otak, kemudian hormon yang ada di dalam diri laki-laki dan perempuan itu berbeda. Apalagi dengan rentang usia dan tugas dari setiap fase perempuan ini yang berbeda-beda. Maka kemudian menurut saya secara pribadi yang diperlukan oleh laki-laki agar kemudian bisa mensupport perempuan secara konkret itu adalah memahami perempuan terlebih dahulu, memahami yang bagaimana. Pertama, bisa dilihat sedang berhadapan dengan perempuan usia berapa. Nah, kalau kita sudah bisa mengkira-kirakan usia perempuan usia berapa yang sedang kita hadapi, kita melihat nih beban tugasnya dalam kehidupan dia sebagai seorang manusia itu apa saja. Baru kemudian kita bisa menjadi seseorang yang katakan penuh dengan empatik, karena perempuan itu secara afeksi sangat kuat ya. Artinya ketika perempuan secara afektif sangat kuat, dia sangat suka diperhatikan. Apalagi jika diberikan empati yang itu sangat mendorong perempuan tersebut terhadap pemberdayaan dirinya. Ketika perempuan sudah merasa diberikan empati, diberikan atensi, dan kemudian dipedulikan, tentunya dia akan merasa dianggap. Kalau dia sudah merasa dianggap,
dia akan lebih percaya diri nih untuk melakukan apapun yang nantinya bisa lebih memberdayakan dirinya. Gitu Mas Rais. Oke, terima kasih Miss Ingrid. Bagaimana Mas Rois, ada pertanyaan lebih lanjut mengenai jawaban yang telah dipaparkan oleh kedua narasumber? Kurang lebih sih cukup menarik, itu aja cukup, karena sebenarnya memang hal dasar, cuma ya jadi catatan tersendiri lah, karena mungkin saya juga terkadang lupa untuk tadi hal-hal yang disebutkan tadi. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Diarama. Soalnya tadi udah raise hand ya. Silahkan Mbak Diarama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Hilmi selaku moderator. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas ya? Ya, sangat jelas. Silakan. Ya. Ya, terima kasih juga kepada kedua pembicara pada sore hari ini gitu ya. Sangat menarik pembahasannya gitu ya. Dan saya juga berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk para laki-laki yang sudah bergabung juga bersama perempuan-perempuan hebat pada sore hari ini. Oke, sebelum itu, ini masih punya waktu berapa menit ya, Bu Moderator? Silahkan, saya beri waktu 2 menit untuk bertanya ya. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya saya sharing singkat gitu ya, terkait pengalaman saya juga pernah sharing di beberapa teman-teman yang itu berbicara tentang perempuan gitu ya. Nah, dan menarik juga karena sharingnya balance gitu ya antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama banyak gitu ya teman-teman untuk sharing. Nah, dan saya setuju tadi atas yang disampaikan ketika kita berbicara tentang perempuan, alangkah baiknya gitu ya kita melibatkan teman-teman laki-laki gitu ya untuk berdiskusi, bukan untuk memperdebatkan tentang gender ini gitu ya, tapi kita berkomunikasi bagaimana sebetulnya pemahaman kita gitu ya tentang gender yang mungkin selama ini banyak stigma, stereotip maupun konstruk sosial tentang kedua gender ini. Dan di sana setelah kami sharing, yang saya ambil adalah sebetulnya kedua gender ini adalah manusia yang sebenarnya sama-sama ingin didengar gitu ya, sama-sama butuh didengar, dan kuncinya adalah komunikasi gitu ya. Ketika ada satu stigma. Bisa langsung pertanyaannya Mbak Diarama? Iya. Waktu, silakan. Okay. Pertanyaan saya, karena tadi juga dibahas ya, kalau semisalnya bahwa sebetulnya sesama perempuan harusnya kita saling mendukung satu sama lain, bukan malah menjatuhkan. Tapi masih banyak juga yang saya menemui juga antara perempuan yang masih terkesannya tidak mendukung gitu ya. Nah, menurut kedua pemateri, bentuk dukungan seperti apa yang kiranya kita sesama perempuan itu perlu kita berikan kepada sesama perempuan? Mungkin itu, terima kasih. Silahkan bisa dijawab langsung oleh Miss Saski terlebih dahulu. Oke, bentuk dukungan. Salah satu bentuk dukungan yang paling penting adalah sebetulnya mirip sama jawaban untuk pertanyaan Mas Rois tadi ya, menjadi pendengar. Itu saya banyak banget nemu teman-teman perempuan yang dia tuh nggak tahu mau cerita ke siapa. Udah lama banget dipendam. Tahu sendiri kan kalau mendam perasaan, mendam pemikiran, keresahan sendiri tuh kalau lama banget kayak gimana bisa buruk untuk kesehatan mental kita juga kan. Jadi coba sesekali tanyain apa kabarnya nih teman kita gitu, gimana kabarnya, mungkin dia mau cerita sesuatu. Jadi pendengar yang baik itu penting banget untuk sesama perempuan. Itu satu hal dari aku. Oke, silakan dilanjut oleh Miss Ingrid.
Ya, kuncinya bagi saya adalah menghargai setiap pilihan atau keputusan dari setiap individu. Karena dengan menghargai apapun pilihan orang lain, tentunya kita tidak menjadi merasa benar sendiri. Gitu sih. Oke, terima kasih jawabannya untuk Miss Ingrid dan Miss Aski. Diarama, bagaimana tanggapan atas jawaban yang telah disampaikan? Ya, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena waktu telah menunjukkan 17.35 nih. Berhubung juga sekarang adalah bulan Ramadan untuk persiapan buka puasa, saya cukupkan sesi talkshow pada sore hari ini. Demikian juga berakhir talkshow pada sore hari ini. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih dan senang rasanya bisa membersamai Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian pada sore hari ini. Terima kasih atas segala atensinya dan semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu. Bahwasanya kita akan memasuki foto bersama. Silahkan siapkan senyum terbaik Anda. Oke, saya hitung ya. Oke. Silahkan yang tadi belum sempat on kamera, kita on kamera dulu nih. Buat kenang-kenangan, bahwasanya kita pernah merayakan Hari Kartini dengan membahas batasan-batasan perempuan yang ada. Oke. Yang lain? Saya hitung ya. 1, 2, dan 3. Oke. Bentar, lagi ya. Lagi, gaya yang berbeda dong. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebenarnya, wah, sudah ada ya. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Saya, Hilmi Mudrika, sebagai moderator pada sore hari ini menyimpulkan bahwasannya batasan-batasan itu memang ada, tapi jadikanlah batasan-batasan tersebut bukan sebuah kendala yang membuat kita tidak mau mengeksplor hal yang baru, membawa diri lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Next time, see you. See you next time teman-teman, dan semoga kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. See you, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.